Banyak orang belum paham tujuan saat melakukan pruning pada bonsai sancang. Apakah harus dipangkas semuanya, atau cukup sebagian saja di bagian tertentu? Pada teknik pruning daun itu, ada beberapa macam dan masing-masing punya tujuan yang berbeda. Di bonsai sancang split trunk ukuran Sito ini, saya tidak memangkas semuanya. Saya hanya memotong bagian pucuk dan ranting yang memanjang saja. Tapi hasilnya justru bisa membuat tajuk lebih rimbun. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai. Di video kali ini, saya akan melakukan pruning ringan pada bonsai sancang split trunk ukuran Sito. Pruning ini hanya dilakukan pada pucuk dan ranting saja yang memanjang, dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru, membuat tajuk bonsai lebih padat, dan membantu mengecilkan ukuran daun. Baik sahabat, di bagian ini saya akan melakukan pruning daun. Yang saya potong adalah pucuk yang terlalu memanjang dan keluar dari bentuk tajuk bonsai. Dalam perawatan bonsai, sebenarnya ada beberapa teknik pruning daun. Yang pertama, pruning full atau pangkas total, biasanya dilakukan untuk merangsang pertumbuhan daun baru secara menyeluruh. Yang kedua adalah pruning pucuk atau pruning sebagian, yaitu hanya memotong bagian pucuk dan ranting yang terlalu panjang seperti yang saya lakukan pada bonsai ini. Pada bonsai sancang yang memiliki gaya meliuk atau banyak kelekukan batang, aliran nutrisi dari akar menuju daun biasanya tidak secepat bonsai yang bergaya formal atau informal. Karena itulah pruning daun pada bonsai sancang meliuk sebaiknya dilakukan lebih ringan, supaya pohon tetap memiliki cakup daun untuk membantu proses fotosintesis. Berikut beberapa tips saat melakukan pruning daun pada bonsai sancang. Lakukan saat kondisi pohon sehat. Gunakan gunting yang tajam. Jangan memangkas terlalu banyak dalam satu waktu, dan fokus pada pucuk dan ranting yang keluar dari bentuk tajuk. Setelah melakukan pruning daun, jangan langsung dibiarkan begitu saja. Perhatikan kondisi bonsai selama beberapa hari ke depan. Jika pemangkasan dilakukan dengan benar, biasanya tunas-tunas baru akan mulai muncul dari cabang yang masih aktif. Pada teknik bonsai jenis split trunk sancang, kita memang fokus membentuk karakter batang dan arah cabang. Tapi ingat, tujuan pruning bukan membuat bonsai menjadi botak, melainkan mengontrol pertumbuhan agar bentuk pohon tetap seimbang dan alami. Karena itu, sisakan beberapa daun pada cabang yang masih hidup. Daun sangat penting untuk proses fotosintesis, yang akan membantu bonsai menghasilkan energi untuk pertumbuhan tunas baru. Dan juga jangan lupa lakukan perawatan lanjutan. Siram bonsai secara teratur, letakkan di tempat yang mendapat sinar matahari cukup, dan jika perlu, berikan pupuk ringan untuk membantu pemulihan tanaman. Dengan teknik pruning yang tepat dan perawatan yang baik, bonsai sancang akan tumbuh lebih sehat, cabangnya lebih rapi, dan bentuk pohonnya semakin indah seiring waktu. Teknik ini juga membantu mengontrol ukuran daun. Daun yang terlalu besar bisa membuat proporsi bonsai terlihat kurang seimbang, terutama pada bonsai yang berukuran Sito. Dengan memangkas hanya bagian pucuk dan ranting panjang, daun yang baru yang muncul cenderung lebih kecil dan rapat, sehingga tajuk bonsai tampak lebih padat. Pada bonsai split trunk, aliran nutrisi dari akar ke daun tidak selalu merata. Cabang yang panjang biasanya menyerap lebih banyak energi. Dengan memangkas bagian ini, kita mengarahkan energi tanaman ke cabang lain dan lebih strategis, sehingga pertumbuhan lebih merata dan bentuk bonsai tetap alami. Setelah dilakukannya pruning, jangan langsung panik jika beberapa daun terlihat layu dan sedikit menguning. Itu wajar karena tanaman sedang menyesuaikan diri dengan perubahan. Perhatikan respon tanaman dalam beberapa hari. Siram secukupnya dan biarkan di lokasi dengan cahaya yang penuh. Hindari terkena hujan deras atau terik langsung setelah pemangkasan untuk beberapa hari. Selain itu juga, selalu perhatikan kebersihan media tanam. Buang daun-daun bekas potongan dan jangan biarkan menumpuk karena bisa menjadi sumber jamur dan penyakit. Dengan teknik ini, dalam beberapa minggu ke depan, bonsai sancang Anda akan mulai menunjukkan perubahan.
Cabang lebih rapih, daun lebih kecil, dan tajuk lebih padat. Setelah ada perubahannya, lihat perbedaan antara cabang yang dipangkas sebagian dan tidak dipangkas. Biasanya akan terlihat jelas bagaimana tanaman merespon perawatan yang tepat. Jadi intinya, pruning daun bukan hanya soal memotong daun atau cabang, tetapi mengatur energi tanaman agar pertumbuhannya lebih terkendali, tajuk lebih rimbun, dan bentuk bonsai lebih indah. Setelah pruning daun selesai, saya juga memberikan vitamin B1 sebagai nutrisi tambahan. Vitamin B1 bermanfaat untuk membantu mengurangi stres pada tanaman setelah pemangkasan, serta membantu merangsang pertumbuhan agar akar dan tunas baru. Pemberian vitamin ini bisa dilakukan dengan cara disiramkan ke media tanam sesuai dosis yang dianjurkan. Setiap selesai perawatan dan di akhir perawatan, saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah perawatan, saya selalu berjaga-jaga untuk mencegah supaya bonsai tersebut selalu sehat dan subur. Dan inilah tampilan bonsai sansang split trunk ukuran Sito setelah selesai dilakukannya pruning dan perawatan. Walaupun terlihat sederhana, pruning ringan seperti ini biasanya akan merangsang munculnya tunas-tunas baru, sehingga dalam beberapa minggu ke depan, tajuk bonsai akan terlihat lebih rimbun. Sebagai saran, lakukanlah pruning secara bertahap dan jangan terburu-buru. Perhatikan juga kondisi kesehatan pohon sebelum melakukan pemangkasan. Dengan perawatan yang rutin dan teknik yang tepat, bonsai sansang bisa tumbuh lebih padat dan memiliki proporsi daun yang lebih kecil. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk sahabat bonsai semuanya. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung channel Arah Bonsai dengan cara like, komentar, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.